Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, ini terkait sunaihat yang ketika mengangkat dua tangan, kan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, sama bangun dari sujud tasyahud awal ya kan. Sekarang kejadiannya manakala dia sebagai imam masbuk. Nah ini nih. Dia, masbuk. Iya, imam masbuk. Dia dapat ketika satu rakaat, berarti kan imam kan di rakaat kedua tuh. Nah itu apakah dia bangun dari itu ikutin imam sunnah ngangkat, ya kan? Terus yang ketika dia kasus di sholat maghrib kan 3 rakaat, kan tahiyat kan dia kan salam, dia bangun tuh, berarti kan bagi salam itu dia rakaat kedua. Nah apakah dia ngangkat tangan apa gimana? Sunnah enggak gitu? Ya, nah kan kita lagi bicara sunnahnya. Ya. Sudah 3 kali jadinya dia. Ya, berarti kan kalau sunnah berarti kan dia dapat 2 tuh kan sunnahnya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bagi ini kesunahan dalam rafuliyat ya, dalam takbir. Mengangkat tangan dalam tasyahud awal. Nah, bagi yang masbuk, apakah yang pertama, apakah tasyahud awal imam juga merupakan tasyahud bagi dia, gitu ya, sehingga mensunnahkan dia untuk mengangkat kedua tangan. Lalu yang kedua adalah tasyahud akhir imam, apakah juga merupakan tasyahud awal bagi si makmum, gitu ya. Ya, ini kesunahan mengangkat tangan adalah ketika tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini baik tasyahud awal dirinya, ya, yang pertama. Yang kedua tasyahud awal si imam. Si imam itu tadi bagi masbuk, mau dia lempengan rokaat yang kedua ataupun kapanpun saja, maka tasyahud imam merupakan tasyahud bagi si makmum. Kalau tasyahud imam awal ya dia bagi dia pun tasyahud awal. Dan tasyahud akhir imam bagi dia adalah tasyahud awal. Ya, jadi bangun dari tasyahud di tengah-tengah sholat adalah merupakan tasyahud awal bagi si makmum yang masbuk. Jadi setiap bangun dari tasyahud ya sunnah mengangkat kedua tangan. 2 kali rakaat berarti. Ya. Jadi kalau bagi yang maghrib, Nah, itu bisa 3 atau 4 kali katanya. Jadi kalau dalam maghrib itu kita bisa jadi 4 kali tasyahud katanya. Pertama nih, kalau kita mendapati imam di rakaat yang kedua, ya, mendapati imam di rakaat yang kedua lagi tasyahud, nggak dapat rukun nih, terus turun ikut imam. Nah, tasyahud. yang pertama tasyahud, bagi dia rakaat 1 aja belum dapat. Ya, Dia ngangkat sunnah ya. sunnah itu. Sunnah ya. Sunnah. Kemudian dia tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir bagi sama imam. Tasyahud imam mana? Buat dia rakaat yang pertama, dia tasyahud, bangun angkat tangan lagi. Karena tasyahud bagi tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud awal, rakaat yang berikutnya kan meneruskan tasyahud dia. Tasyahud awal yang buat dia, bukan tasyahud awal dari imam, ya kan? Ya. Yang keempat, jadi seorang itu bisa tasyahud sampai 4 kali. Atau ketika dia di maghrib dapat ujung tasnya aja. Sudah akhir. Iya, akhirnya doang kan. Ya. Ketika dia masuk rakaat ketika dia bangun kan. Ya. Ada sunnah lagi ya. Ya, sunnah. Ya, tasyahud awal itu mau tasyahud yang qabla salam, tasyahud awal. Dalam takbiratul ihram memang tidak wajib mengangkat kedua tangan. Sebagaimana yang kita bahas tadi bahwa itu mahalus sunnah. Jadi takbiratul ihram itu mau ngangkat tangan mau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Itu karena sunnah. Cuman ya malas banget tinggal ngangkat tangan dong juga dapat sunnah itu nggak mau. Ya. Tapi itu sah saja walaupun tidak mengangkat kedua tangan. Karena hukum mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram hukumnya juga sunnah. Kemudian yang kedua dalam i'tidal, apa sunnahnya yang mana? Irsal atau kita seperti ketika kita membaca surat. Ya. Nah, sunnahnya yang paling afdal adalah irsal, ke bawah kan, ya. Karena kalau ke sini nanti tasyabbuh bil qiyam, nanti menyerupai seperti kita sedang membaca surat, membaca bacaan Fatihah dan sebagainya. Kenapa tidak disunahkan seperti itu? Karena nanti akan
Bagi orang yang hendak bermakmum nanti akan bingung, ini orang lagi i'tidal apa lagi rancu. Nah, di sunnah yang paling afdol memang irsal bawah. Cuman memang ini hati-hati. Banyak orang itu begitu bangun memang karena tangan ini kan enggak ini. Iya, ngantung ngayun-ngayun. Nah, ini kalau ngayunnya ini 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholatnya walaupun tidak sengaja. Walaupun lupa, karena bergerak 3 kali berturut-turut, walaupun lupa membatalkan sholat. Ya. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, tangan udah dibawa di samping ini, jangan sampai ngayun-ngayun. Biasanya yang ngayun-ngayun itu kalau sholatnya lagi buru-buru, biasanya gitu ya, buru-buru. Nah, padahal ini bahaya nih, kebiasaan ya, membatalkan ya. Jadi kalau mengayun tangan ini, kalau gerakannya lebih dari 3 kali, karena kan gini, satu tangan dihitung 1 gerakan, berarti kalau 2 tangan 2 gerakan. Ya, kalau dua-duanya bergerak 2 kali ya sudah batal, sudah 4 kali gerakan. Gitu. Itu dapat membatalkan sholat. Enggak, itu setiap rakaat. Iya. Setiap satu. Iya, maksudnya itu memang membatalkan sholat. Jadi hati-hati ini. Karena gini, masalah begini kan masalah daqaik ya, masalah yang detail gitu. Maksudnya nggak semua orang tahu. Nah, kita yang sudah tahu nih berhati-hati dalam sholat. Di antaranya adalah ini. Memang afdolnya adalah irsal. Sebagaimana juga ada sebagian pendapat ulama juga ya, ada yang mengatakan bahwa dalam qiraat pun sunahnya irsal. Misalnya dalam mazhab Malik kalau nggak salah juga salatnya Allahu Akbar itu langsung ke bawah, enggak? Bos, jawabannya. Gitu ya. Boleh aja. Kalau kesunahan dalam takbir salat Id ya. Dari takbir yang 1 sampai ke 7 itu ya sebetulnya sunahnya tidak sunah dipanjang. Ya nggak sunah panjang. Adapun misalnya memanjangkan dengan catatan tidak sampai tadi melebihi batas yang ada dalam tajwid sih nggak masalah. Ya. Cuman nggak afdal aja. Nggak disunahkan untuk ini nanda ini takbir yang terakhir ya. Nggak perlu juga. Nggak perlu. Nah, ini catatan ini ada dulu sholat imam dalam sholat ini tuh ada yang lupa. Kalau takbir sholat itu kan 7 rakaat yang pertama, 5 takbir yang rakaat yang kedua. Ya ada imam lupa mungkin ya. Entah dia mikirin khutbah atau apa gitu. Dia takbir rakaat yang pertama 9. Iya. Rakaat yang kedua 7. Saya waktu itu dalam posisi makmum. Ini apa saya yang salah ngitung, tapi kayaknya bener itu saya gitu ya. 5 sampai 9. Iya, saya juga mau ngikutin perasaan udah 7, tapi nggak ngikutin, takut saya yang salah gitu. Nah, ini sebetulnya ini kalau yang yakin ya, yang menghitung, maka takbir imam yang salah jangan diikutin. Kalau kita deket ya ingetin, ya nabbah alaih. Subhanallah. Gitu ya. Kali Ya. itu kan apa gimana sensitif. Iya. Sunnah makan subhanallah. Gitu. Kalau kita lebih. Tapi sebetulnya bagi yang yakin tidak boleh ngikut. Enggak boleh gitu. Ya, kan Allahu Akbar ada gerakan juga. Sementara itu tidak disunahkan. Mungkin dia panjangnya itu Ya. sama seperti takbirul ihram. Allah paling itu ya. Untuk takbir itu kan sunnah itu 7 kali. Ini terakhir itu panjangin. Allah. Nah, ada bahwa itu takbir terakhir ketika sunnah takbir. Yang ketujuh ya. Itu enggak sunnah. Ya. Tidak disunahkan panjang situ. Jadi sunnah itu panjang itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi disunahkan memanjangkan bacaan takbir sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu gini. Kalau dalam takbir intikal harus dari satu rukun sampai ke rukun yang berikutnya. Jadi jangan cuma di awal doang, tapi begitu barnya itu roknya lafaz akbar ini pada rukun yang sudah berikutnya. Nah, gitu ya. Kalau dalam takbiratul ihram itu kan kenapa agak panjang? Karena kan niatnya agak niat ya. Dibarengkan dengan niat ya. Gitu ya. Ajit mungkin sudah dapat inspirasi itu. Kayaknya udah dapat dia. Ya boh, ini Ustaz agak sedikit. Banyak gak apa-apa. Masalah kita kan sholat makmum nih. Iya. Nah, kita lagi makmum sholat, nggak pakai sejadah.
Nah, ketika sujud pertama masih belum ada sejadah. Nah, ketika sujud kedua tiba-tiba ada yang datang lagi dari sejadah tuh. Kira-kira batal nggak tuh sholat kita, Pak Ustaz? Sejadah baru. Gimana maksudnya? Udah pakai senter awal sejadah Digelarin orang rokat dua. Iya, Digelarin garis sajadah maksudnya? rokat dua. Oh, nggak masalah digelarin sajadah mah. Iya. Itu udah nempel di situ. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Ini nih ya, ini penting juga nih. Memang dalam ruku, dalam sujud itu tidak boleh kita sujud kepada pakaian yang kita bawa. Pakaian kita nih. Ya, pakaian itu adalah yang menempel di badan kita. Termasuk sorban itu adalah pakaian kita. Ya, nggak boleh sujud kepada pakaian kita atau pada pakaian yang dibawa oleh kita. Yang mana pakaian itu bisa bergerak dengan kita bergerak. Misalnya kalau kita sorban kan misalnya panjang ya, gini di sini ya. Kemudian kita karena wah ini cuma sujud kayak kotor nih. Begitu sujud kita gelar gitu. Nggak boleh nih karena dia sorban ini ngikutin gerakan kita. Ini yang nggak boleh. Ya kalau misalnya selampe boleh, walaupun kita ambil. Misalnya gini, kita bawa selampe nih, sapu tangan. Begitu mau sujud kita taruh, kita sujud. Ntar bawa bangun kita tarik lagi. Nggak apa-apa, yang penting tidak melakukan gerakan yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Ya cuman makruh lah karena mengadakan gerakan sebetulnya yang tidak perlu. Gitu ya. Apa bedanya selampe dengan pakaian, dengan sorban yang tadi? Kalau tadi sorban nempel, dipakai iya. Kalau selampe kan lepas. Fi hukmil munfasil, dihukumi terlepas, walaupun itu diambil lagi. Paham nggak? Ya. Kecuali kalau sorbannya panjang. Kita punya sorban yang 7 meter misalnya, sehingga kalau bangun kita bangun kita ruku yang itu nggak bergerak nggak masalah. Ya. Kalau pakaian kita panjang, sekiranya kalau kita bergerak dia nggak ikut bergerak, maka tidak masalah. Dipakai sujud pun boleh. Nah, jadi bukan berarti kemudian kita sujud, kemudian begitu ada orang ngasih sajadah, ya bagus. Ya, tidak masalah. Walaupun kemudian itu jadi ganti tempat sujud, nggak masalah itu. Nggak masalah ya. Jadi sujud itu tidak masalah walaupun ganti. Ya, kalau kita geser aja boleh. Ya kan kalau misalnya kita lagi bermakmum sendiri nih, ada makmum lagi datang kan, kita geser, kita mundur. Ganti tempat sujud boleh. Jadi nggak apa-apa jadi itu mah. Iya. Nanti yang harus perlu dilakukan adalah berterima kasih setelah sholat. Terima kasih ya. Gitu. Ya, digelarin. Nih karena gitu nih. Karena kerja itu kan jaga kan tebal tuh dari busa ya. Kan kalau kita sujud itu kan pasti kita lemes ya. Nah itu gimana tuh? Kadang-kadang kita kalau nggak sampai habis gitu busanya kayaknya nggak yakin gimana kita pendek begitu kan karena busa kan tebal ada yang ya enggak maksudnya gini gimana tuh nih pertama gini sujud memang sebenarnya adalah tasahul tuh memberatkan badan artinya tidak sampai kita tahan gitu ya yang nggak harus sampai ambles gitu enggak maksudnya tuh jangan ditahan kepala itu lepas aja kepala kita nih diberatkan. Bukan waktu ditindih bukan. Karena belum habis. Iya, belum habis ya seberat kepala kita aja. Yang penting nempel itu ya. Ya, yang penting nempel dan jangan ditahan gitu aja. Yang kedua, tapi gini, memang makruh kalau kita sholat di tempat yang terlalu empuk. Nah itu kan makruh. Misalnya gini, sholat di kasur. Boleh nggak ya? Boleh aja, cuman makruh. Makanya tidak mustahab juga, tidak dianjurkan juga sajadah yang tebal-tebal banget. Ya, sajadah pakai busa bawahnya yang sampai 10 cm misalnya, enggak sunnah juga. Ya. Kecuali kampung lagi banjir. Ya. Makruh kalau kita sholat di tempat yang terlalu tebal gitu ya. Tempat itu artinya yang blesek gitu ya. Gitu. Ya kalau boleh mah boleh. Lagi Salat di pinggir rawa boleh nggak? Ya boleh bos, udah? di pinggir kan? Udah ya? Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Di pinggir boleh.
saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas pengajiannya. Kita bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diomelin tadi sama dia. Udah panas sekarang ini hujan mas. Malam satu Ustaz Pengi Handayani kita buku dulu Jen ya. Asap ini mah. Orang mau tahu.